lain tidak melaksanakan haji, apa kita ibadahnya? Ibadah kurban. Nah, yang disebut itu Idul Adha, bukan Idul Haji, bukan. Ngapa haji cuma sekali? Haji seumur hidup itu yang wajib sekali, tapi boleh ngulang. Artinya sedapat mungkin katanya itu tuh kita itu melaksanakan ibadah haji wajibnya itu sekali, dan sekali itu pun ada syarat manis tatoa ilaihi sabila, artinya bagi yang mampu. Ya, kalau tidak mampu maka tidak dihukumi wajib. Nah, itu. Selanjutnya haji yang kedua, haji yang ketiga, Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin. Oke. Nah, jadi yang ada itu Idul Adha. Artinya maknanya roja'an, kembali. Jadi kalau kita sebutkan Idul Adha berarti kembali menyembelih. Kapan kita kembali menyembelih? Asal kita itu masih diberikan oleh Allah SWT nikmat. Ya. Selagi kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, maka anjuran itu, syariat itu tetap berjalan. Jadi kembali setiap tahun, kembali. Tahun kemarin sudah, tahun ini ngulang lagi, tahun depan ngulang lagi, ngulang. Tapi kalau sudah mati, ya sudah habis nikmatnya. Jadi tidak dianjurkan, tidak syariatkan lagi. Ya. Nah, jadi selagi kita ada nikmat, maka kata Allah SWT dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah banyak memberikan nikmat kepadamu Muhammad. Kalau dia itu diperintahkan kepada Muhammad, berarti juga umatnya, termasuk kita. Apa perintahnya itu? Ya, supaya kita itu kalau sudah dapat nikmat yang banyak, cara balasnya, ya, cara balasnya, cara bersyukurnya itu atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT itu, maka fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhan engkau. Kenapa ini disebutkan karena Tuhan engkau? Kenapa tidak disebutkan fasholli, sholatlah, wanha, kenapa duka li rabbika? Karena kita masih banyak yang sholatnya itu bukan karena Tuhan engkau, bukan karena Allah. Sholatnya itu, ayo sholat, ada bu guru, kan? Ayo sholat aja, tak lemah, pas sholat. Sholat, tak lemah, ada itu ketua PDA. Sholat, ini ada atasan, ada ini, atau kamu di rumah, ayo sholat dulu, tak lemah, menantu lagi bertandang, ada menantu bertandang, kan? Sholat. Sholat. Mana senjatanya? Pencarian. Tahun belakang itu di pucuk keropok. Tahun belakang, mereka lah nak sholat nyari sejadah. Tahun belakang. Inilah setahun tidak sholat. Lebaran tahun belakang. Rupanya sejadahnya itu dapat dari apa tadi? Waktu akan nikah sebagai mas kawin. Jadi bukan untuk sholat dipajang gitu. Taruh situ, jadi setahun sekali sholatnya waktu lebaran ini. Aduh. Jadi sholatnya karena ada mertua. Padahal dalam Al-Quran, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuncinya yang ujung itu lillahi rabbil alamin. Ibrahim karena siapa? Karena Allah, maka dia mengorbankan itu. Nah, ini. Jadi kalau kita itu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sholat karena Tuhan, karena Tuhan engkau, karena Allah SWT. Kalau karena Allah SWT, maka jadi ihsan tadi. Ihsan itu artinya kita sholat seakan-akan kita melihat Allah. Seandainya kita tidak bisa melihat Allah, Allah itu pasti melihat kita, sehingga ada kaitan antara kita selaku hamba dengan Allah selaku pencipta atau khalik. Nah, itu ada kaitan. Nah, kaitan inilah namanya akidah. Akidah itu uhul atau simpul ini. Ada dua tali Allah dan tali kita nas manusia. Hablum minallah, hablum minan nas tadi
Jadi terkait ini. Jadi kalau Allah, tadi kan di dalam ayat tadi surga, kalau nama Allah disebut maka bergetar orang yang beriman itu. Itu tanda-tanda orang beriman. Kalau disebutkan nama Tuhannya, dia bergetar. Ini ibu-ibu kalau masih muda dulu, cowoknya sekarang sudah jadi bapak, disebut uang baru bergetar. Zainuddin, kebetulan senamo. Maaf ya, itu contoh yang Manado kebetulan Zainuddin, mohon maaf ya. Itu disebut namo lanang. Namo itu sama dengan namo pujaannya. Noleh. Ngapa noleh bukan ibu yang dipanggil? Ya kan? Bergetar, ya kan? Bergetar hatinya. Atau bapak anaknya disebut oleh kepala sekolah atau wali kelas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bagi rapot, nanti kami umumkan bahwa ada yang berhasil dengan baik, ada yang mohon maaf terpaksa gagal mengulang. Mulai dak-dikdukan. Yang dalam kelas itu kan walinya semua kan? Anaknya main kayak inilah, no problem, biarlah dia main apa sudah. Ya, anak main ke sana. Ini naik kelas pindah. Tapi emaknya atau bapaknya yang ada itu dia yang dap naik apa itu? Rupanya sudah lewat, dah kati yang itu teh. Sekarang yang dapat juara ketiga, mulai kan? Juara kedua, juara pertama, anakku. Padahal bukan ibu yang dipanggil, tapi kenapa ibu yang berdiri? Nah itulah ya, itulah yang apa? Yang ada hubungan batin tadi ya. Hubungan batin. Jadi memahami akidah macam itu. Apa beda iman dengan akidah? Tauhid, iman, akidah. Ya, iman itu percaya. Tapi bisa percaya bil lisan tapi tidak dalam perbuatan. Makanya orangnya munafik. Percaya enggak Tuhan itu ada? Percaya. Salat ada. Nah, itu munafik namanya juga. Nah, ini iman. Percaya tak pada Allah? Percaya, kuasa. Nah, itulah aku yang susah. Aku kuasa kurang tahan aku kan. Tapi Islam gitu. Nah, iman itu cuma percaya, ya. Tapi yang dipercaya apa? Tauhid, mengesahkan Allah. Itu yang ini. Kalau dia mengesahkan Allah dalam bentuk uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka dia pasti akan rela berkorban. Maka sebab orang yang bertauhid yang benar, dia timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu orang itu sudah mencintai, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, dia pasti akan rela melaksanakan. Ibu kalau bapaknya cinta, ya, apa yang dipinta ditunjuk. Benar tak? Iya Pak. Lah kalau kita cinta, ini anak muda cerita nama walaupun ini pernah muda. Bang, aku pengen kan rasanya makan bakso ya. Minta bakso sepiring semangkok. Kata abangnya, ini belum jadi ini. Jangankan semangkok, mamangnya kita beli. Berikut mamang juga beli kan, biar puas. Nah itu bahasa yang artinya gombalnya ya, bahasa gombalnya. Artinya kalau orang cinta maka dia rela berkorban. Benar kan? Kalau cinta pada Allah, perintah Allah dia laksanakan meskipun dia berkorban. Berkorban apa? Berkorban harta, berkorban nyawa. Itu jahadu bi sabilillahi bi amwali wal anfusi. Jadi dia berjihad pada di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa.